sekali nih nelfon aku. Ya. Halo Rafka. Rafka, saya butuh bantuan kamu. Sekarang saya jadi buronan polisi. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Oh, berpisah depan. Maju. Kanan. Ya. Sini aja, Pak. Iya. Oke. Makasih ya, Pak. Makasih, Kak. Ya. Gue harus hati-hati. Kalau sampai Pak Dharma sama Rafki pulang terus tahu keberadaan gue, mereka pasti langsung nangkep gue dan nyerahin gue ke kantor polisi. Buka pintunya! Lilis! Ada, lama-lama kerja di rumah ini bisa bikin darah tinggi. Stres tiada akhir. Mas Rafka kapan sih tobatnya? Ya Allah. Lilis, buka pintunya, Lis. Kalau kayak gini mending dia gak usah balik ke rumah aja deh. Gak apa-apa banget dia dianggap almarhum juga mah. Gue rela dunia akhirat daripada dia cuma jadi benalu di rumah ini. Lilis! Ih, kabur takut. Oke juga itu. Lucu ya. Nah, kebetulan lo datang. Lo lihat deh baju desain gue. Cocok nggak buat anak bayi menurut lo? Pantes gue ngeliatnya kayak agak kecil gitu ya. Agak sih lucu. Tapi kok tumben bikin desain baju untuk bayi? Iya, buat calon anak bayinya Ayuna kalau nanti udah lahir. Ayuna hamil. Dia udah hamil. Tristan, lo harus belajar ikhlas ya. Karena kalau lo terkurung dalam rasa cinta lo ke Ayuna, yang ada lo makin tersakiti dan menderita. Ya aku tahu kan. Pasin ya. Dan lo harus buka hati lo lebar-lebar. Kasih kesempatan buat cinta yang baru buat datang untuk lo. Dan gue yakin lo pasti akan menemukan kebahagiaan lo sendiri. Ya lo benar sih. Gue harus bisa ngikhlasin Ayuna seperti lo ngikhlasin Arta. Karena kalau kita cinta sama orang segimanapun cintanya kita, tapi emang nggak bikin tenang dan nggak bikin bahagia ya, emang harus dilepasin.
Naomi udah ikhlasin aku. Tapi kenapa hati aku terasa sakit ya? Apa itu artinya? Naomi udah berhenti mencintai aku? Apa nggak ada lagi kesempatan buat aku mencintai dan dicintai oleh Naomi? Gimana caranya aku bisa keluar dari rumah ini? Tumben sekali dia nelfon aku. Ya, Halo Rafka. Rafka, saya butuh bantuan kamu. Sekarang saya jadi buronan polisi. Males kalau ketahuan. Hampir aja. Ma, Pa, Ma, Papa. yes, Ayuna. Kenapa? Iya sayang, yuk. Yuk, kita berangkat duluan aja ke rumah sakitnya ya. Hah? Duluan? Loh, Iya. mantu mama mana? Rafki kenapa nggak ikut? Nggak usah, Rafki nggak usah dipikirin, dia lagi nyebelin. Loh, nyebelin gimana sih? Jadi tadi itu Ayuna minta dia untuk mandi lagi karena parfumnya dia tuh nggak bisa. Ayuna tuh mual nyium parfum dia. Oh. Terus abis itu balik-balik dia malah kayak bete gitu, mukanya marah-marah. Padahal dia tuh nggak biasanya tahu kayak gitu. Ngomongnya tuh nggak enak. Mungkin parfumnya parfum isi ulang. Enggak, Pak. Itu biasa. Itu parfum yang biasa dia pakai, Pak. Tapi ini Ayuna tahu sih ini kenapa. Kenapa? Kayaknya gara-gara Ayuna lagi hamil. Pasti. Ayuna lagi nggak cantik gitu loh. Hah? Mukanya buluk mungkin di mata dia gitu, atau mungkin auranya juga udah nggak cantik lagi. Oh enggak begitu. Enggak, Mantu maksud itu mama sih. nggak mungkin seperti itu. Udah kamu tetap cantik ya, Pak? Kamu tuh kayak Miss Manado 2026. Betul sekali. Jangan takut, kamu tetap cantik sayang. Cantik banget. Udahlah, jangan cemberut begitu. Mantu mama nggak mungkin seperti itu sayang ya, oke? Dia nggak mungkin marah sama kamu. Kamu, Rafki, kamu kenapa pakai topeng masa muda saya? Jadi gini Pak, Ayuna ini lagi super sensitif. Padahal aku lagi nggak marah, aku juga nggak bete. Tapi karena Ayuna bilang mukaku bete, jadi aku pakai nih topeng liminko ya. Hendarho. Ya pokoknya pakai topeng ini supaya Ayuna nggak perlu lihat mukaku ya sayang. Jadi kamu nggak perlu lihat mukaku lagi, nggak perlu bete ya sayang. Ada-ada aja kamu nih. Ih, Sayang. lucu banget sih. Sayang, aku minta maaf ya. Kalau bikin kamu jadi bete, aku nggak marah, aku nggak bete. Tapi kalau kamu jadi marah, aku minta maaf. Ini permintaan tulus dari hati aku sayang. Aku nggak mau bikin kamu marah. Maaf ya. Iya, aku maafin. Laki-laki sejati
suami idaman. Ayo. Coba. Oke, terus Pak topengnya apa? Ke rumah sakit begini. Biar dikerumunin sama ibu-ibu. Hendarho. Ayo. Bentar Pak, lagi ngetok. Ada Leles.